Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid dharain. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Al-hadisus sani, adapun hadis yang kedua, an Umar bin al-Khattab. Al-hadisus sani, adapun hadis yang kedua, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan, yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan pula, qala berkata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama, pada di antara waktu, nahnu, adapun kami, kita para sahabat, julusun, yaitu duduk-duduk, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba nongol atas kami oleh sosok laki-laki, syadidu bayadi siyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, yang tidak terlihat atas laki-laki itu oleh bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan laki-laki itu di antara kami oleh seorang pun, hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk laki-laki itu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka menyandarkan ia akan dua lututnya kepada dua lututnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan laki-laki itu akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan berkata laki-laki itu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu akan daku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kau bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar, menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa
pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika mampu oleh kamu menuju Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Qala, berkata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, maka terheran-heran oleh kita-kita bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya pada Nabi, namun ia membenarkan juga akan Nabi. Al-hadis bitulihi, hadis ini sangat panjang sampai akhirnya. Saya nggak panjangin sampai bawah biar faktornya nggak habis di situ. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas lanjutan daripada paparan hadis kedua dari 42 hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi insya Allah tinggal 40 lagi. Tinggal apa masih? Oh masih 40 lagi. Masih 40 lagi. Malam hari ini kita akan menerangkan tentang Islam dan iman lah. Terkait apa definisinya dan apa maksud daripada iman, Islam, ihsan. Begitu. Moga habis ini malam ini karena ada 5 masalahnya. Iya, ini rada repot di saya. Saya udah bayangin aja ini. Bisa sampai jam 3 ini ngaji. Kuat nggak? Ngambulin tuh. Saudara sekalian yang mulia, kemarin sudah kita singgung kenapa Islam dulu, kenapa iman, kenapa ihsan. Sudah kita bedah itu pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan menerangkan, laki-laki ini nanya sama Nabi, ya Muhammad, begitu, akhbirni anil Islam. Bahasa kitanya, ceritakan olehmu kepadaku tentang Islam. Bahasa gampangnya, Muhammad, Islam itu apa? Lalu Rasulullah menjawab, rukun Islam ada 5. Gitu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dibilang begitu, 100 nilaimu. Kan ini nanya apa ngetes, kan begitu. Itulah yang kemudian heran Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Tapi negormu nggak berani wong di hadapan Nabi. Malam hari ini saudara kita akan membedah Islam dan iman. Apa definisinya? Sebelum menerangkan tentang jawaban Nabi. Islam dan iman. Bila kalimat ini terpisah, maka memiliki makna tersendiri. Artinya terpisah, dua-duanya disebut. Dalam hadis ini lanjutannya, qala akhbirni anil iman. Tuh, Islam disebut, apa Islam, apa iman. Berarti beda. Tapi kalau disebut satu, itu udah masuk. Kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, maknanya muslim, maknanya begitu. Kalau disebut satu, ini masalahnya disebut berbeda. Berarti memiliki pengertian tersendiri dulu sebelum memiliki pengertian menyatu. Apa itu
Islam? Islam itu, saudara, adalah pengakuan dengan lidah. Islam itu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi bi anna ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Islam, saudara, secara bahasa Islam itu artinya pasrah. Jadi Islam dalam etimologi maknanya al-istislam wal inqiyad. Islam itu maknanya pasrah dan tunduk patuh secara bahasa. Sementara iman secara bahasa, al-iman huwa tasdiq. Iman itu adalah kepercayaan. Meski salah pada percayanya, namanya disebut iman menurut bahasa. Sedangkan iman dalam terminologi agama, iman itu at-tasdiqul jazim bikulli ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabata subutan qat'iyan. Iman dalam terminologi agama adalah satu kepercayaan, keyakinan yang teguh, yang mantap, yang bulat. Yakin apa? Terhadap seluruh apa saja yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah sabit dengan subut qat'i. Wa ulima maji'uhu minad dini bid-darurah, dan diketahui kedatangannya pada agama ini dengan mudah. Itu iman. Nanti di bawah bakal diterangkan. Kalau iman, keyakinan yang mantap di dalam hati. Keyakinan itu mantap, bulat dalam hati, bahwa seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Begitu. Seperti mana? Seperti tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang diwajibkan sholat, iman, tentang diwajibkan zakat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, dan seterusnya. Itu namanya disebut iman. Bila iman itu pengertiannya demikian, saudara, maka tempatnya iman adalah hati. Tempatnya iman hati. Karena keyakinan itu adanya di dalam hati. Sedangkan Islam, apa tuh Islam? Islam itu al-iqraru bil lisan. Begitu. Islam itu adalah pengakuan dengan lidah. Pengakuan dengan lidah Islam, pengakuan dengan lidah, jadi ngaku, mengikrarkan diri pakai ucapan. Islam pakai ucapan, yakni dengan lidah tuh kalau berbicara Islam, disertai ketundukan hati terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sehingga bila pengertian Islam itu demikian, maka Islam itu adalah sikap jiwa,
Karena yang dari jiwa itu nggak kelihatan keyakinan, maka kudu ada tanda-tanda. Sehingga bila kemudian iman tempatnya hati, Islam tempatnya lahiriah. Tempatnya lahiriah. Begitu. Bila kita gabung iman dan Islam, maka bakal muncul definisi Islam dan iman adalah pengakuan dengan lidah dan kepercayaan dengan hati pada semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua ajaran itu benar adanya. Itu begitu. Bila kemudian iman adalah kepercayaan hati, sedangkan Islam ketundukan raga disertai jiwa terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha, senang terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bila ini dipisah, saudara, bila Islam artinya ada ketundukan dari banding diucapkan oleh lidah tentang syahadat, lalu ada ketundukan pada jiwa terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari pengertian ini Islam adalah kepasrahan dan keridhaan tanpa ada menentang terhadap syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila kemudian saudara kita pisah makna ini antara iman dan Islam, bisa jadi ada orang yang percaya terhadap sesuatu tapi tidak menerima, tidak tunduk, tidak mengerjakan. Sehingga ada orang bakal berkata, saya ini mukmin, saya percaya bahwa Allah wajibin saya sholat, tetapi saya nggak ngerjain. Jadi mukmin tapi tidak mukmin berarti tidak muslim. Karena muslim itu sebagai gambaran daripada orang yang punya Islam, namanya muslim orangnya. Yang punya iman, nama orangnya mukmin. Iman percaya hati, Islam ketundukan raga disertai jiwa, tidak menentang pada ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Bila pengertian ini berbeda, maka bisa jadi muncul ada orang percaya tapi tidak ngerjain, namanya mukmin tapi tidak muslim. Begitu saudara, kalau dipisah. Dan ini bakal menjadi repot karena unsur ketundukan tidak ada walaupun percaya. Jadi mukmin tapi tidak muslim. Hal ini yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajat mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, la yu'minuna, mereka tidak beriman, la yu'minuna hatta yuhakimuka, sehingga imannya bakal diakui bila bertahkim kepada engkau pada apa yang berselisih terjadi antara mereka.
Tidak ada di hatinya kesempitan. Ridho terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menggunakan ini, saudara, kita munculkan kepada sebagian kaum muslimin, bakal kita dapati orang mukmin tapi tidak muslim. Karena tidak tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, definisi Islam adalah definisi yang menyatu. Sehingga Islam adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi bi anna ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Inilah definisi yang sudah jadi. Islam adalah pengakuan lewat lidahnya disertai keyakinan dalam hatinya bahwa semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad benar adanya, walaupun tidak mengerjakan. Pengakuan dengan lidah dan kepercayaan dalam hati, bulat semua ajaran yang dibawa oleh Nabi benar, walaupun tidak mengerjakan. Yang penting yakin. Inilah iman Islam itu, saudara. Sehingga apakah untuk orang menjadi muslim kudu mengamalkan syariat Islam, sehingga tanpa mengamalkan dia tidak disebut muslim? Begitu. Ataukah kudu ngamalin? Begitu. Di dalam untuk orang menjadi muslim, apakah kudu menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban Islam, meninggalkan seluruh larangan-larangan itu, ataukah cukup dalam hati yakin meski tidak mengerjakan? Dalam hal ini para ulama, saudara, ada dua pendapat. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa menjalankan syariat Islam, kewajiban-kewajiban Allah dan larangan-larangan Allah, ini adalah bukan syarat dan bukan rukun untuk orang disebut muslim. Enggak. Yang diwajibkan yakinnya untuk disebut muslim. Jadi apakah orang itu disebut muslim kudu menjalankan? Bila tidak menjalankan, tidak muslim. Atau untuk disebut imannya sah, cukup yakin meski tidak mengerjakan. Maka kata mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka menjalankan kewajiban, menjauhi larangan bukan syarat untuk disebut muslim. Bukan. Syarat untuk disebut muslim yakin dan ikrar dengan lisan. Ikrar dengan lisan, yakin di hati, maka orangnya namanya walaupun tidak mengerjakan. Maka muslim bila begitu akan terbagi dua. Begitu, saudara.
Sehingga golongan manusia akan terbagi 4. Bila begitu, bila hatinya yakin, badannya ngerjain syariat, namanya muslim kamil, muslim yang sempurna. Begitu kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia muslim, menjalankan syariat Islam, namanya muslim kamil. Namun bila ada orang yakin hatinya bahwa ajaran yang dibawa Nabi benar, namun gak ngerjain, namanya muslim fasik. Namanya muslim fasik, muslim kurang. Itu fasik bahasa Arab, dipindahkan menjadi bahasa Indonesia namanya pesek. Biar kita paham. Apa pesek? Kurang panjang. Iya kurang, iya enggak mancung. Itu kurang panjang. Kurang panjang di hidung tuh namanya pesek. Orang imannya kurang, namanya muslim pesek. Bahasa Arabnya fasik. Muslim tapi berdosa. Jadi orangnya kalau ditanya, apa hukum sholat? Gue percaya sholat wajib, tapi mancing mulu nggak sholat. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Itu masih muslim, tapi fasik. Begitu. Karena menjalankan syariat bukan syarat untuk muslim. Syarat untuk muslim sah keimanannya, keyakinan dalam hati, keyakinan, dan pengucapan dengan lisan. Untuk orang itu mukmin, itu kayak begitu, saudara. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, kalau enggak jalanin syariat Islam, itu banyak tuh. Percaya tapi enggak ngejalanin. Jadinya mukmin tidak itu kan definisi berbeda. Begitu. Karena itu dua tokoh besar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Al-Asy'ari, menyatakan syarat untuk kesahan iman ikrar kalimat syahadat dengan lidah dan keyakinan dalam hati. Sehingga untuk dikatakan sah hukum Islam di dunia, kudu ngomong syahadat. Untuk menjalankan proses aturan kudu ngomong 2 kalimat syahadat. Tanpa ngomong itu iman diterim, karena iman mah kepercayaan hati. Ngomong adalah untuk memberjalankan syariat kalau hatinya percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, tapi enggak ikrar 2 kalimat syahadat, di akhirat dia mukmin, tapi di dunia enggak boleh dimandiin, enggak boleh dikafanin, enggak boleh disolatin, enggak boleh dikubur di kuburan muslim, enggak boleh nikah dengan orang Islam, karena tidak ada ikrar 2 kalimat syahadat. Yang ikrar 2 kalimat syahadat di dunia dihukumi muslim, bila hatinya percaya di akhirat dihukumi Kalau di hatinya nggak percaya, namanya manusia ada 4. Bila mukmin ada kamil, ada fasik, maka lawanannya
Bila Islam dia jalanin, hati nggak percaya, namanya munafik. Namanya munafik. Namanya apa tuh munafik? Munafik itu ngejalanin aturan Islam, tapi hatinya enggak percaya sama ajaran. Dijalanin mau dijalanin, namanya disebut munafik. Kalau kafir, hati nggak percaya, ngejalanin kagak. Maka manusia ada 4. Percaya lahir batin, mukmin, muslim, percaya batin lahir enggak ngerjain, muslim, fasik. Percaya lahir, hati enggak percaya, munafik. Enggak percaya lahir batin, kafir tulen. Kafir. Munafik sama kafir sama di akhiratnya. Di akhirat. Di dunianya beda. Yang munafik ini sholatin kudu disolatin. Uang dia sholat. Nanti kalau dia mati kudu kudu disolatin. Uang dia KTP-nya Islam. Hati mah enggak percaya. Maka di akhirat kafir. Di dunia pakai peraturan Islam. Karena menggunakan hukum zahir. Inilah yang ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah al-inqiyadul zahiri lil ahkami syar'iyah. Islam larinya ke lahiriah, ketundukan lahiriah pada hukum Islam, walaupun hati enggak percaya. Itu begitu. Kalau dipisah begitu. Gitu. Maknanya begitu, saudara. Maknanya. Oleh karena itu, saudara, definisi iman Islam ketika disatukan, tidak dipisah, keyakinan, ikrar dengan lidah terhadap 2 kalimat syahadat dan hati percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semuanya benar adanya. Benar adanya. Oleh karena itu, ketika Jibril bertanya iman dan Islam, malam hari ini kita ngaji akhbirni anil Islam. Jadi Islam itu adalah al-inqiyadul zahiri, yaitu ketundukan secara lahiriah terhadap hukum syara. Sebab yang disebutkan oleh Nabi yang 5 nih, syahadat, ikrar lidah, kelihatan nggak? Kedengeran nggak sama kuping? Kedengeran. Sholat kelihatan nggak? Zakat kelihatan nggak? Puasa cirinya kelihatan nggak? Haji cirinya kelihatan nggak? Ini nih aspek lahiriah yang disebutkan oleh Nabi, berbicara tentang Islam, menjawab pertanyaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi sehingga saudara, Islam bila kemudian maknanya al-inqiyadul zahiri, lahirnya pada, keluarnya pada lahiriah daripada kita manusia adanya, saudara. Maka ketika ditanya Nabi, apa itu Islam? Yang ditanya, Nabi jawab tentang hal yang lebih penting, bukan definisi, tapi unsur-unsur amaliyah Islam yang pokok. Kata Nabi menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat
Bersyahadat itu Islam. Bersyahadat itu apa sih? Syahadat bersaksi. Ini yang suka jadi ribut. Kalau Islam mana saksinya? Bukan. Bersaksi itu yakin. Aku bersaksi maknanya aku yakin. Enggak perlu ada yang nonton. Itu menonton tuh untuk aturan bernegara aja. Supaya dia haji kok KTP-nya Kristen. Kok bisa? Kapan dia Kristen, kapan dia Islam? Kan ketahuan dari data. Ini main data aja. Data. Maka saksi itu ada untuk dibuatkan orang Islam tuh. Yang namanya sertifikat. Itu untuk memberlakukan peraturan dunia aja. Sama kayak vaksin. Yang penting Anda punya sertifikat vaksin, lolos. Walaupun seumpama ada orang kagak, yang penting pun ada yang vaksin nggak punya, nggak lolos, saudara. Bener nggak? Saya curiga sama yang nyengir-nyengir nih. Beneran dah. Karena itu syahadat supaya kita selamat dengan antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, supaya kita diterima keislamannya ada 4 syaratnya supaya syahadat kita syahadatul munjiyah, syahadat yang menyelamatkan kelak daripada nerakanya Allah. 4 kudu ada. Yang pertama, kudu yakin disertai ikrar. Yakin dan yakin di dalam hati. Ikrar dengan lidah. Ikrar apa? Tiada Tuhan kecuali Allah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kudu ada. Keyakinan bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, konsekuensinya dia harus yakin Tuhan itu esa. Tidak 2, tidak 3 dan seterusnya. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Kudu yakin bahwa Tuhan itu dari dulu sudah ada. Huwal awal. Kudu yakin bahwa Tuhan sampai nanti ada. Ketika manusia pada punah dan tidak ada, maka disebut huwal awal wal akhir. Begitu. Kudu yakin bahwa Tuhan itu abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tuhan itu dia kudu yakini maha kuasa apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kudu yakin ketetapan Tuhan. Innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Itu begitu. Kudu yakin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha tahu. Kudu yakin Allah maha melihat, mendengar, wa huwas sami'ul basir. Kudu yakin bahwa Allah berkalam, wa kallamallahu Musa taklima. Kudu yakin bahwa Allah itu bersifat berdiri sendiri. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Begitulah yang dalam bahasa kampung disebut sifat 20. Itulah makna Tuhan. Sebab kalau ngomong Tuhan artinya bersifat dengan seluruh sifat sempurna dan tidak ada daripada sifat kekurangan. Kalau ngomong Tuhan maknanya Tuhan al-ma'budu bihaqqin fil wujud, yang disembah dengan sebenar-benarnya, yaitu yang lain butuh kepadanya, yang dia nggak butuh sama yang lain. Itulah kemudian yang disebut sifatul dzat,
yang di dalam ilmu tauhid nanti ngaji sifat 20. Apa itu sifat 20? Emang sifatul 20 sifatul dzat, bukan sifatul af'al. Bukan, saudara. Dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Apa maknanya? Yakin Nabi Muhammad itu benar dari kecil, serius maupun bohongnya. Yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat dosa dari kecil sampai dia mati. Boro dosa yang makruh aja nggak pernah. Yakin menyampaikan seluruh ajaran Allah. Yakin Nabi Muhammad cerdik, pandai. Yakin Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Yakin Nabi Muhammad tidak pernah ngerjain dosa. Yakin Nabi Muhammad tidak ngumpetin ajaran. Yakin Nabi Muhammad tidak bodoh. Dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Manusia yang mana? Manusia itu kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus, ya butuh bersetubuh, tidur dan seterusnya sebagai kebutuhan kehidupan. Biasa, kadang sakit, kadang nggak punya duit, namanya a'rad basyariyah. Ini namanya untuk syahadat kita selamat, kudu yakin dan ikrar ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua kudu id'an. Apa tuh id'an? Kudu hatinya menerima berketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Kudu ada id'an. Enggak boleh mulutnya ngomong, hatinya enggak diterima. Enggak diterima. Kan timbang ngomong asyhadu doang mau gampang apa susah? Gampang. Hatinya kudu percaya kebenaran tentang Tuhan yang disembah hanya Allah. Begitu. Hatta di dalam kitab-kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di perjanjian lama baik kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, atau perjanjian baru pada namanya Injil Matius, Lukas, Yohanes, Markus, tidak ada satupun ucapan daripada Yesus sembahlah aku. Nggak ada itu. Nabi Isa bilang begitu. Malah nyuruh, janganlah kau menyembah kecuali hanya Tuhan yang satu. Sembahlah Dia. Bahkan ada dalam Matius, aku diutus. Kalau diutus, ada misi utusan, ada pengutus. Yang disembah pengutus. Yang disembah. Begitu. Kalau utusan tidak boleh disembah. Begitu. Dia Rasul, Mesiah namanya dalam dunia mereka. Tidak boleh. Itu kudu ada id'an. Apa tuh id'an? Hati kita kudu nerima berketuhanan kepada Allah dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kudu nerima tentang kerasulan. Ketiga, kudu ada qabul. Apa itu qabul? Hati kita menerima terhadap ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran-ajaran itu menjadi pedoman hidup dia. Kalau bahasa kitanya GBHM, garis-garis besar haluan muslim. Biar dia kudu nerima semua ajaran itu. Dan kemudian keempat, kudu ada lafaz ikrarnya yang berbahasa Arab. Kudu ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Kudu itu. Ini untuk jadi muslim. Adapun mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji untuk disebut muslim kamil. Kalau untuk sekedar muslim dengan syahadat percaya ajaran, itu dia masih muslim. Dan itulah definisi Islam. Jadi Islam definisinya al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi bi anna ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wasidq. Islam adalah ikrar dengan lidah. Ikrar dengan lidah ini untuk apa? Untuk memberlakukan segala macam hak dia di dunia. Ikrar nih. Percaya di hati untuk disebut imannya sah di mata Allah. Ikrar supaya imannya sah di mata manusia. Kudu ikrar. Sebab kalau nggak ikrar, bingung. Kapan dia ikrarnya? 2 kalimat syahadat sehingga kita harus mandiin ini jenazah. Ini kita sholatin. Ini boleh kawin dengan muslim. Maka kudu ada ikrar. Daripada 2 kalimat syahadat. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan syarat utama untuk diberlakukan seluruh hukum-hukum duniawi pada seorang muslim. Boleh dia kawin sesama muslim karena dia mengucapkan. Boleh dia dapat warisan. Boleh dia kemudian kudu dimandikan, kudu dikafani, kudu disolatkan, kudu dikubur di kuburan Islam. Begitu. Kemudian saudara, saya nggak mau panjangin pada bagian ini karena hadis ketiga akan menerangkan tentang rukun Islam, panjangkannya di sana. Saya tidak mau panjangkan di sini. Pada bagian ini saudara, daripada Islam yang disebutkan oleh Nabi, Islam itu ternyata ada yang hubungannya, ada 3 klasifikasi dalam Islam. Ada yang hubungannya dengan badan saja, ada yang hubungannya dengan harta saja, ada yang hubungannya badan juga, harta juga. Mana yang badan saja, syahadat itu sebagai utama. Badan saja, sholat, puasa, ini badan saja. Badan saja. Mana yang harta saja? Zakat. Zakat itu ibadah harta. Biar kata umurnya 3 tahun belum balik, kalau duitnya banyak, mencapai senisab, wajib zakat. Karena hubungannya dengan harta saja. Harta saja. Ada yang dua-duanya, badan juga, harta juga. Itulah namanya ibadah haji. Ibadah haji itu kudu butuh ama fisik prima dan kudu punya duit. Bahasa dalam haji, inistata'ta ilaihi sabila, jika mampu. Mampu itu bisa saja ada yang beri, bisa saja hasil usaha sendiri. Hajinya diterima. Inilah rukun Islam yang 5. Panjangnya nanti di hadis ketiga. Nanti bakal kita terangin tiang panjang Islam yang 5 ini. Kita hanya menerangkan pada bagian ini, Islam pertanyaan pertama mengarah pada titik berat aspek lahiriah. Dari sini bakal menuju aspek batiniah iman,
dan aspek jauh lebih dalam lagi namanya ihsan. Maka ketika Nabi jawab Islam demikian jawabannya, Jibril acungi tangan dua. Betul, kata Sayyidina Umar. Gua heran sama orang nih, nanya tapi betul ya. Ini yang kemarin disinggung, metode majelis ilmu kudu ada tanya jawab. Walaupun kita udah tahu, nolongin temen kita yang nanya enggak berani, lu aja. Ini Jibril ngajarin. Begitu. Dia udah tahu. Dia mau udah tahu, tapi nolongin nih orang tuh duduknya di pojok, nyender, ngantuk, nanya nggak berani, nanya kagak berani. Pas udah pulang aja, tadi nanya, kok kagak berani. Ini Jibril nih ngajarin yang berani nanya, walaupun udah tahu, tolongin temennya, jangan ampe kagak bertanya. Karena banyak yang tadinya diem aja, waktu dijawab oleh seorang kiai ngangguk-ngangguk. Oh iya begitu ya. Padahal dia kagak tahu juga kalau ditanya. Tapi nanya mah kagak mau. Makanya orang bertanya tuh ganjarannya kalau ditibanin ke bumi kagak muat. Ganjaran orang bertanya. Jadi su'alut tafaqquh bukan su'alut ta'annud. Bertanya untuk memahami agama, bukan nanya ngeyel. Bukan. Ini Jibril begitu. Perlu. Supaya apa? Supaya kita paham agama. Kalau enggak bertanya susah, saudara. Jibril ngajarin, bertanya. Maka Nabi, sebetulnya yang ngajarin mau Nabi bukan Jibril. Wong Nabi yang jawab. Jibril mencontoh jadi murid tuh kudu kayak begini kalau pengen pintar. Rajin nanya. Jangan diem aja. Kayak udah pulang, ibu mana? Oh enggak nanya. Oh kagak enak, nanti gua bodoh ketahuan lagi. Ditolong. Tuh begitu. Segini aja dah. Besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Qala akhbirni